Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan membahas mengenai ruang kolaborasi 2.4. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama yaitu pengelolaan emosi. Jadi seorang guru harus dapat mengidentifikasi dan mengendalikan emosinya. Guru harus mampu mengendalikan perasaan stres, frustasi, atau marah yang dialami saat berinteraksi dengan peserta didik. Guru harus dapat mengontrol emosi karena hal tersebut akan menjadi contoh baik dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan. Guru harus menjadi teladan dan contoh untuk harus peka terhadap kondisi apapun, terutama konflik. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengajarkan peserta didik berkomunikasi dan memecahkan permasalahan, sehingga guru perlu mengajarkan sosial emosional kepada peserta didik. Dan yang ketiga ada membangun hubungan interpersonal dengan peserta didik. Jadi guru harus memahami bagaimana karakteristik setiap peserta didik, kebutuhan, minat, bakat, potensi, dan menghargai berbagai keberagaman yang ada. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, guru mampu membangun hubungan interpersonal yang sehat dengan peserta didiknya. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi seorang guru ini harus dapat berkomunikasi dengan peserta didik secara efektif. Guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini mencakup dengan mendengarkan penuh perhatian, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Guru dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengungkapkan perasaan mereka dengan tepat. Dan selanjutnya itu berkolaborasi dengan guru lain dan lapisan lingkungan. Jadi pada dasarnya proses kegiatan pembelajaran tidak hanya melibatkan guru tetapi juga melibatkan seluruh aspek lapisan sekolah, sehingga sebagai guru yang teladan harus dapat merangkul untuk menciptakan dukungan bagi peserta didik, misalnya orang tua, komunitas belajar, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 2, di mana kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengalami proses belajar yang pernah Anda diikuti. Untuk result yang pertama, itu terdapat beberapa guru yang terkadang tidak melakukan piket untuk berjaga di gerbang sekolah yang mengakibatkan tidak adanya guru ini tidak menyemangati dan tidak menyambut kedatangan peserta didik. Hal ini tentunya tidak baik karena segala tindakan yang dilakukan oleh guru itu diperhatikan dan diamati oleh peserta didik. Baik, di sini ada result yang kedua, di mana ketika melakukan pengajaran dan pembelajaran masih ada guru yang pembelajarannya itu berfokus pada dirinya sendiri atau teacher center, sehingga peserta didiknya itu hanya duduk diam dan menuruti apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa tantangan bagi sekolah? Baik, yang pertama itu dapat dilakukannya kegiatan rutin yang dilakukan di luar waktu sekolah, misalnya kegiatan membaca, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam, seminar, maupun pelatihan. Yang kedua, terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, misalnya dengan melakukan refleksi setelah melakukan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan permasalahan dan lain-lain. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan melalui kegiatan seminar kepada guru terkait penerapan sosial emosional di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, protokol atau budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang diterapkan secara mandiri oleh peserta didik atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu, misalnya ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di sekolah, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak luar seperti orang tua dan masyarakat. Kemudian apa saja tantangan bagi sekolah? Yaitu diantaranya yang pertama, kesadaran diri dari peserta didik, guru maupun karyawan yang masih kurang. Yang kedua, kesadaran orang tua dalam mengawasi peserta didik di rumah masih kurang. Yang ketiga, kerjasama sekolah dengan orang tua dan masyarakat masih kurang. Dan yang keempat, guru masih belum memiliki kemampuan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Baik, di sini untuk permasalahan yang pertama itu adalah keberagaman kemampuan dan potensi setiap siswa itu dapat mempengaruhi penerimaannya dalam proses pembelajaran dan tumbuh kembang dalam aspek sosial dan emosionalnya. Ini itu merupakan tantangan bagi guru kelas untuk lebih mendekati lagi, lebih mengetahui dan menangani setiap siswa itu dengan kebutuhan dan masalah yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada contohnya, misalkan pada kendala atau kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa tersebut itu merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, kita ketahui bahwa semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, untuk hal tersebut, maka pihak sekolah itu akan mengambil tindakan dengan melibatkan orang tua dan mendatangkan tenaga ahli seperti konselor atau psikolog. Nah, selanjutnya adalah dengan beragamnya kemampuan perkembangan siswa, baik dari sosial emosional, kognitif maupun motorik. Nah, untuk pada tingkat dasarnya itu, guru kelas itu dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pendekatan personal gitu, terhadap siswa yang mengalami masalah tersebut. Seperti mengajak berkomunikasi, menjelaskan bersama-sama masalah yang mereka hadapi gitu ya. Nah, untuk latar belakang kondisi psikolog peserta didik sendiri itu di rumah itu sangat berpengaruh gitu ya dalam sikap peserta didik di sekolah gitu ya, khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk menjalin kedekatan dengan peserta didik, itu sekolah mengadakan Sabtu Ceria, di mana diisinya itu dengan berbagai kegiatan seperti senam pagi, jalan sehat, pasar pagi gitu ya, hari masak, dan masih banyak lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk menjawab soal apa yang bisa Anda pelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Baik, setelah saya menonton atau menyimak video trailer Laskar Pelangi dan juga saya telah menonton filmnya, jelas bahwa peran guru di sini tuh sangat penting dalam menjadi agen perubahan, di mana guru juga dapat mengajak gitu peserta didik untuk semangat dan meraih cita-citanya. Meskipun di sini juga pada film ini anak-anaknya memiliki semangat yang cukup tinggi dalam mengenyam pendidikan. Tapi juga di sini tidak lupa ada guru-guru hebat seperti Bu Muslimah dan guru-guru lain yang memang mempertahankan sekolah yang sebelumnya kurang perhatian. Di sini jelas bahwa guru itu menjadi agen perubahan. Nah, mengenai guru sebagai agen perubahan, nah di sini ada kutipan menurut Novik, Crisis and Elias pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa 3 hal yang perlu diingat oleh seorang guru sebagai pendidik, yaitu sebagai agen perubahan, di mana yang pertama, kepedulian atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran, emosi yang mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pelajaran dapat diterima oleh peserta didik. Terus yang poin kedua, tujuan yang akan dicapai dan pemecahan masalah
mengarahkan individu atau guru dan peserta didik, serta memberikan motivasi dan energi untuk melakukan pembelajaran. Nah, tadi kan pada dalam kisah Laskar Pelangi, di sini juga guru kan merupakan salah satu tokoh yang penting gitu, yang berperan sebagai agen perubahan atau bisa disebut juga sebagai agent of change. Nah, di mana di dalam kehidupan peserta didiknya itu beberapa guru melakukan beberapa hal. Nah, di antaranya berikut beberapa guru sebagai agen perubahan. Nah, yang pertama, untuk poin pertama yaitu menginspirasi dan memotivasi. Di mana guru dalam kisah ini, yaitu pada Bu Muslimah, itu memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi peserta didiknya. Ya walaupun lingkungannya seadanya gitu, serba kekurangan, sekolah yang bocor, sering bocor dan fasilitasnya jauh gitu dibanding dengan sekolah lainnya, tetapi di sini Bu Muslimah sebagai guru itu mencerminkan guru yang memang memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam pembelajaran sehingga peserta didiknya pun dapat terinspirasi dan semangat pula untuk belajar. Nah, guru ini juga mampu membuat peserta didiknya terinspirasi untuk belajar dan meraih cita-citanya meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dengan fasilitas sekolah yang memang kurang memadai. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu memberikan pendidikan yang bermakna. Ada beberapa adegan di mana Bu Muslimah itu mengajak peserta didiknya untuk belajar tidak di dalam kelas, namun di beberapa lingkungan yang mengajarkan bagaimana pelangi itu bisa terjadi, misalkan kenapa terjadinya hujan, terus ataupun beberapa tumbuhan yang bisa dimakan, kenapa buah rasanya manis. Nah, itu justru memberikan pembelajaran yang lebih bermakna terhadap peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya hafal tentang materi, namun dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang poin selanjutnya yaitu mengatasi permasalahan. Di mana, nah di sini kan guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik dalam hal akademik maupun masalah pribadi sehingga peserta didik merasa didukung dan dihargai. Nah, di sini kan memang dengan latar belakang yang kurang mampu dan kadang setiap keluarga itu berbeda pemikirannya mengenai pendidikan dan terkadang orang tua menginginkan anaknya bekerja saja untuk membantu orang tuanya, tapi di sini menekankan bahwa Bu Muslimah mampu gitu mengajak beberapa peserta didik meskipun tidak banyak dalam satu sekolah, namun itu memberikan kesan yang bermakna. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu membangun kepercayaan diri. Nah, terlihat ya bahwa Bu Muslimah ini membangun kepercayaan diri peserta didik dengan memberikan perhatian dan dukungan kepada setiap peserta didiknya dan beliau juga percaya bahwa setiap anak ini dapat meraih cita-citanya gitu dan meraih kesempatan yang sama juga dengan anak-anak lainnya. Nah, di sini sebagai tokoh guru juga membangkitkan semangat. Ada salah satu murid yang memang kurang kemampuannya dibandingkan dengan peserta didiknya, namun gitu Bu Muslimah ini dengan sabar untuk membimbing gitu anak tersebut sehingga
anak tersebut juga bisa merasakan pendidikan sama seperti anak lainnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu memahami perbedaan, di mana peserta didik dalam film Laskar Pelangi ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, contohnya itu kan Harun yang memiliki kondisi mental yang berbeda gitu dengan anak-anak yang lain, sehingga memang perlu perhatian yang lebih gitu. Dan Bu Muslimah di sini menurut saya cukup baik dalam menghadapi anak tersebut. Nah, di sini juga sebagai guru juga penting untuk memahami perbedaan peserta didik dan memberikan perlakuan yang setara agar peserta didik ini merasa dihargai dan diterima di sekolah. Nah, di sini juga pada film Laskar Pelangi juga anak-anaknya memang memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya ke seni gitu kan, ada yang memang dia pintar dalam hal menghitung, terus juga ada yang memang pintar dalam sastra, dalam membuat karangan. Nah, di sini tapi di sini Bu Muslimah memperlakukan semua peserta didiknya sama sehingga mereka pun merasa dihargai dan merasa pantas untuk meraih cita-citanya gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosional peserta didik? Oke, kita bahas. Nah, baik. Nah, di sini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, peran guru atau yang disebut dengan Ibu Muslimah ini dalam film tersebut memiliki sikap empati dan tujuan pendidikan yang tinggi gitu. Nah, beliau mengedepankan karakter serta membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik di tengah keterbatasannya. Nah, adapun 5 dalam kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki oleh Bu Muslimah. Oke. Nah, yang pertama ada self-awareness. Nah, di mana Bu Muslimah ini dapat memahami emosi dan dapat meregulasi diri dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan semangat dan keteguhan Bu Muslimah dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak di tengah keterbatasannya. Lalu yang kedua ada self-management. Nah, self-management ini dimiliki oleh Bu Muslimah. Bu Muslimah dapat mengelola emosinya dengan baik. Nah, di mana hal tersebut itu ditunjukkan dengan beliau tidak marah terhadap peserta didik. Ada relationship ini dimana kemampuan Ibu Muslimah dalam menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik maupun dengan tokoh lainnya. Sosok Bu Muslimah ini merupakan guru ideal yang diidolakan oleh peserta didik. Beliau memberikan perhatian lebih secara moral, spiritual, maupun material. Lalu Bu Muslimah ini melakukan pendekatan kultural terhadap peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, selain itu Ibu Muslimah juga membangun hubungan kerja yang baik dengan kepala sekolah dan mendiskusikan solusi untuk memberikan pendidikan yang terbaik terhadap peserta didik. Nah, lalu yang terakhir ada responsible decision making atau bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Nah, Bu Muslimah ini menolak tawaran untuk pindah mengajar di sekolah lain dengan fasilitas dan gaji yang lebih memadai. Nah, beliau menolak karena hal tersebut itu terjadi karena beliau merasa tanggung jawabnya sebagai guru itu belum tuntas di sekolah yang saat ini tempat dia mengajar. Beliau merasa perlu menyelesaikan tanggung jawab dan mencari solusi terbaik untuk menyediakan pendidikan yang layak. Adapun demonstrasi kontekstual yang akan kelompok kami bahas, yang pertama, kapankah Anda merasa emosi ini positif seperti rasa bangga, bahagia, dan bersemangat? Yang kedua, kapankah Anda merasa emosi tersebut negatif? Yang ketiga, dan apakah yang memicu emosi positif atau negatif Anda sehubungan dengan profesi pekerjaan Anda? Nah, selanjutnya, kapankah Anda merasa emosi positif seperti bangga,
bahagia dan semangat. Nah, kami merasakannya pertama ketika meraih hal-hal yang kami inginkan seperti lolos PPG Prajabatan. Lalu yang kedua ketika kami mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan seperti liburan. Lalu yang ketiga, menghabiskan waktu di lingkungan positif dan sesuai dengan minat dan motivasi seperti mengikuti pelatihan, mengikuti volunteer, dan menyalurkan hobi untuk kebermanfaatan orang lain. Kapankah Anda merasa emosi negatif? Ya, pertama, kami merasakan emosi negatif ini pada saat kami merasa terbebani dengan tuntunan dan tekanan yang berlebihan dari tugas sebagai mahasiswa, pekerjaan, atau tekanan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketika muncul kecemasan tentang diri sendiri, seperti ketidakpercayaan diri, lalu ketidakmampuan atau nilai-nilai dari diri kita sendiri merasa kurang dan merasa tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang sudah dimulai. Lalu yang ketiga, ketika kami memiliki konflik dengan orang lain seperti teman, keluarga, ataupun pasangan. Lalu yang terakhir, apa yang memicu emosi positif dan negatif Anda sehubungan dengan profesi dan pekerjaan Anda? Nah, efikasi diri itu apa sih? Efikasi diri terhadap guru itu yaitu tingkat kepercayaan guru dan dalam melaksanakan pembelajaran siswa dalam mengelola lingkungan pembelajaran. Misalkan dalam pelanggaran siswa terhadap peraturan kelas atau perilaku yang tidak sopan terhadap siswa lain, ini dapat memicu kemarahan guru. Nah, selain itu atau sebaliknya, ketika siswa berusaha berhasil dalam segi akademis maupun non-akademis, itu guru akan mengalami kegembiraan atau kebahagiaan. Nah, kedua contoh ini jelas menggambarkan bahwa sumber emosi guru itu ada dari siswa gitu. Nah, oleh karena itu kita memahami bahwa penyebab dan pemicu emosi guru itu dan konsekuensinya tahu sangat penting untuk guru dapat berfungsi secara optimal di dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa sumber referensi yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual.